Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh, kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa bertemu lagi yang sebetulnya hari Selasa ya, jam 12:30. Baik, ini pertemuan kedua, minggu kedua. Masih di pekan ini kita gantinya ya. Yang sebelumnya di pekan lalu kita sudah berbicara tentang course outline mata kuliah yang akan kita tempuh ini selama 1 semester, kemudian proses evaluasinya dan pemberian tugas. Tugas minggu kemarin adalah menganalisis kesesuaian antara apa yang tertulis dalam atau pedoman dalam SKL, silabus, dan buku ajar. Dan saya tadi sudah membuka psikologi karena baru bisa saya buka yang kelas A. Sudah submit, tapi kemarin Bu Nurul sudah menyampaikan apa belum ya kalau tugasnya itu untuk semester 1 dan semester 2? Sudah saya sampaikan belum? Apa hanya semester 1? Cuman analisis semester 1 dan 2, Bu, sama UAS UTS-nya gitu. Ya, berarti kan benar ya, sudah saya sampaikan bahwasanya semester 1 dan semester 2. Karena yang di kelas apa ya kemarin, D apa ya, hari Selasa juga setelah jam kalian itu kan saya ngajar karena bisa gitu. Itu tuh ada yang mensubmit tugasnya hanya 1 semester gitu. Jadi bagi yang kalian, karena ini Bu Nurul belum buka semua ya, yang belum merasa belum mengerjakan sampai semester 2, nanti ditambahkan dan disubmit ulang, resubmit di pertemuan pertama di tempat yang sama begitu. Baik, hari ini kita akan mendesain tujuan pembelajaran dari masing-masing materi yang sudah kalian analisis kemarin, kesesuaiannya dengan buku ajar, tujuan dan SKL, buku ajar, silabus dan SKL itu. Sebelumnya ada yang sudah membuka psikologi. Di situ ada beberapa materi yang sudah Bu Nurul submit atau enggak untuk bisa dibaca gitu, terkait dengan pentingnya tujuan. Kemudian Bu Nurul mau mengingatkan kembali karena ini mata kuliah atau desain tujuan itu kan sebenarnya sudah kalian praktekkan di semester 5 di mata kuliah pendidikan semester 5. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang lupa begitu. Mari kita ingat-ingat bersama. Siapa boleh menyampaikan sebenarnya tujuan itu apa toh? Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Tujuan dari pembelajaran itu apa toh? Silakan. Zia mau? Tujuan pembelajarannya ini Bu, buat mencapai paham enggaknya ketika kita sudah menjelaskan materi. Jadi ketika materi itu dijelaskan itu tujuannya siswa supaya paham apa seperti itu. Berarti sebagai gambaran bagi guru, apakah siswa itu sudah paham terhadap materi yang diajarkan apa belum begitu? Ya bisa begitu Bu. Menurut Zia, yang lain yang mau menambahkan? Yang lain? Apa sama dengan Zia? Berarti ya nggak ada yang jawab. Baik, Zia berpendapat bahwasanya tujuan pembelajaran itu memberi gambaran kepada guru sejauh mana siswa memahami terhadap materi yang barusan diajarkan. Ya, atau bisa juga tujuan itu adalah rumusan yang luas mengenai hasil dari pendidikan yang diinginkan oleh guru. Tetapi di dalam tujuan itu terkandung target pembelajaran dan untuk menyediakan pilar untuk pengalaman belajar siswa. Itu tujuan. Share screen saya terlihat?
Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Kemudian lanjut. Manfaat ya, manfaat dari tujuan pembelajaran ada 4. Ini juga sudah kalian dapatkan sebenarnya di semester kemarin, tapi kita mengingat kembali. Memudahkan dalam mengomunikasikan maksud dari kegiatan belajar mengajar kepada siswa, tadi yang seperti yang disampaikan oleh Zia gitu, sehingga anak didik kita dapat melakukan perbuatan belajarnya atau kegiatan belajarnya secara lebih mudah dan lebih mandiri. Kemudian yang kedua, jadi begini, beda ya ketika kita sebelum memulai pembelajaran, biasanya kan ada guru yang tiba-tiba menjelaskan aja iman kepada Allah tanpa memberi gambaran bahwasanya kegiatan kita hari ini akan begini, atau kita mulai belajar dengan mengingat kembali ini atau apa, itu akan beda. Jadi reinforcement-nya berbeda ketika guru menjelaskan tujuannya kegiatan belajar yang akan dijalani sama yang tidak. Sebentar ya, anak saya. Sebentar. Kegiatan yang akan kita pelajari sama yang tidak, atau guru yang langsung tuju saja ke materi ajar. Kemudian yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun dari materi ajar atau bahan ajar. Kemudian yang ketiga, membantu memudahkan guru untuk menentukan kegiatan belajar dan media. Kegiatan belajar itu adalah terkait dengan metode pembelajaran dan media pembelajaran. Kemudian yang terakhir, memudahkan guru juga mengadakan penilaian, atau tadi kalau sudah sejauh mana paham, berarti habis itu ada soal-soal atau tugas. Kemudian kriteria tujuan. Suatu tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, tujuan itu menyediakan situasi atau kondisi untuk belajar. Jadi anak-anak hari ini kita akan belajar tentang tata cara berwudu. Berarti secara tidak langsung itu sudah mempersiapkan dan mengkondisikan siswa kita untuk belajar bagaimana tata cara untuk berwudu atau praktek tayamum atau praktek sholat dan lain sebagainya. Kemudian tujuan, atau kalau bahasa Arab misal hari ini kita akan belajar terkait dengan adawatul madrasiyah, alat-alat sekolah. Baik, di sini ada beberapa contoh, kita sebutkan bersama-sama bahasa Arabnya. Gitu. Jadi itu secara tidak langsung guru sudah memposisikan anak, mengkondisikan anak untuk mampu belajar, mengkondisikan siswa untuk siap belajar. Kemudian tujuan juga mendefinisikan tingkah laku siswa dalam bentuk yang dapat diukur dan dapat diamati. Gitu ya. Kemudian tujuan menyatakan tingkat minimal perilaku yang dikehendaki. Jadi gini, kalau tadi contohnya ya, kita hari ini akan belajar tentang alat-alat transportasi dalam bahasa Arab. Kemudian bentuk yang dapat diukur dan diamati berarti apa kira-kira? Oh, setelah saya sebagai guru menjelaskan tentang alat transportasi dengan menggunakan bahasa Arab, paling tidak siswa mampu perubahan tingkah lakunya atau yang dapat diukur, setidaknya dia mampu menyebutkan kembali mufradat atau kosakata alat transportasi dengan bahasa Arab. Atau hanya salah satu perilaku saja, yang penting dia mampu mengucapkan kembali, tidak perlu tahu artinya, nggak apa-apa, berarti ada satu perubahan tingkah laku minimal, begitu sebagai behave. Kemudian dalam bukunya karangan Hamzah B. Uno itu mengemukakan tentang teknis ini ya, yang sering sekali dan harus wajib ada dalam tujuan pembelajaran, itu berformat ABCD. A audience, B behavior gitu. Behavior itu tadi perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Ini biasanya merujuk ke KKO yang ada pada taksonomi Bloom. Kemudian C condition, persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Persyaratannya apa? Setelah berdiskusi, setelah bermusyawarah, setelah praktek menulis, setelah belajar dengan metode saintifik, atau setelah yang lain. Yang penting itu persyaratan sebagai kondisi awal ketika siswa mau menempuh suatu pembelajaran. Kemudian yang terakhir degree atau tingkat penampilan yang dapat diterima setelah belajar. Kira-kira sampai mana taraf tingkatnya siswa itu mampu belajar terhadap materi yang barusan diajarkan atau paham terhadap materi yang barusan diajarkan. Kemudian yang tidak kalah penting bahwasanya di catatan kuning
tujuan pembelajaran yang ABCD itu tidak boleh mengandung dua penafsiran ganda. Ini contohnya tidak bahasa Arab. Misal gini, memilih warna dan mewarnai. Gitu, memilih warna dan mewarnai, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menggunakan KKO yang ada pada domain kognitif, afektif, dan psikomotor dalam taksonomi Bloom. Jadi tidak boleh menggunakan dua behavior dalam satu susunan tujuan. Misal gini, setelah siswa melakukan diskusi terkait dengan percakapan al-unwan atau alamat gitu, siswa mampu menuliskan dan menyebutkan kosakata itu tidak bisa. Itu bermakna ganda. Jadi dibuat satu-satu, dibuat sendiri-sendiri. Gitu. Kemudian tujuan merupakan dasar untuk mengukur hasil pembelajaran dan juga menjadi landasan bagi guru untuk menentukan isi pelajaran dan metode mengajar. Tadi sudah kita singgung. Berdasarkan isi dan metode itu, selanjutnya ditentukan kondisi kegiatan pembelajaran yang terkait dengan tujuan tingkah laku tersebut yang disebut dengan kondisi internal. Begitu. Kemudian dalam hal ini kondisi atau sikap, para ahli bersepakat itu menggunakan pemikiran dari Bloom. Ya, yang biasa yang terkenal dengan nama taksonomi Bloom atau Bloom's taksonomi. Ada 3 ranah ya, kalian juga ingat, tapi mungkin kalau menghafalkan KKO-nya ya tidak hafal karena banyak banget ya, nanti bisa lihat tabel aja. Ranah kognitif dari berpikir rendah sampai sulit, yaitu nanti di dalam ranah kognitif itu, karena kognitif itu kaitannya dengan intelektual atau berpikir atau nalar, di dalamnya mencakup, karena itu intelektual atau berpikir atau nalar, maka ada pengetahuan, ada pemahaman, ada penerapan, ada penguraian, ada memadukan atau sintesis, dan evaluasi. Di dalam part-part pengetahuan sampai tahap evaluasi itu menggunakan KKO masing-masing. Nanti dibuka lagi. Kemudian ranah afeksi. Ranah afeksi itu terkait apa toh? Ranah afeksi itu terkait dengan aspek emosional yang ada pada peserta didik. Contohnya apa? Bisa itu perasaannya, bisa itu minatnya, minat senangnya, sikapnya, kepatuhannya terhadap sesuatu materi itu, terhadap aturan guru, terhadap perintah guru, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga itu penerimaan, sambutan atau respon siswa. Senang enggak sih? Ngantukan enggak kalau diajar? Dia diam atau dia aktif tidak gitu. Kemudian terkait dengan penilaian siswa, pengorganisasian terhadap materi ajar. Kalau dia disuruh diskusi dia gercep gitu, berbarengan berkelompok ngerjain tugas gitu, atau dan sampai dengan mengkarakterisasi. Kemudian yang terakhir ranah psikomotor itu berkaitan dengan aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem saraf dan otot itu, dan fungsi psikis. Ranah ini terdiri dari seperti kesiapan siswa meniru terhadap sesuatu. Ayo kita belajar bercakap-cakap terkait dengan pengenalan diri atau ta'aruf gitu. Dia siap secara materi, maksudnya dia punya materinya, apa yang mau diungkapkan dengan temannya dan lain sebagainya. Kemudian menciptakan sesuatu gitu ya, sampai pada tahap menyesuaikan dan adaptasi serta menciptakan sesuatu. Kemudian taksonomi ini merupakan kriteria yang dapat digunakan oleh guru untuk mengevaluasi mutu dan efektivitas pembelajaran. Iya, karena apa? Karena kok memilih taksonomi Bloom, di dalam taksonomi Bloom tuh sudah jelas gitu. Kalau setiap ranah tadi sudah dipilah-pilah, itu pakai KKO apa, kemudian perubahan internal yang ada pada diri siswanya apa, kemudian sampai dengan perubahan umumnya, dia termasuk attendingnya apa, sambutannya gimana, sampai psikomotor praktiknya gimana, mengevaluasi materi gimana, itu sudah ada semua dalam taksonomi Bloom. Ya, jadi ini nanti kita praktekkan dalam pembuatan materi ajar yang ada pada bahasa Arab dari SKL dan silabus serta buku ajar. Baik, tetapi sebelum kalian praktek, nanti saya beri waktu kurang lebih 10 menit saja. Coba praktek mendesain gitu, satu saja. Boleh milih kognitif saja, boleh milih afektif untuk latihan loh ya, bukan untuk tugas. Boleh milih afektif saja atau psikomotor. Tapi sebelumnya saya ingin mendengarkan presentasi dari kelompok kelas 12 MA. Tadi sudah saya download dalam psikologi.
kelas 12 SMA Muhammadiyah. Nada Fajriya ya. Yang upload Nada Fajriya ya. Ada Nada Fajriya? Ada, Bu. Sama Elmira. Silakan presentasi, Mbak. Ini saya share dulu screen. Tadi sudah saya sempat download. Baik, ini landscape ya. Dibacakan Mbak Nada, yang terakhir aja, yang analisis. Ini kan SKL silabusnya. Langsung dianalisis nggak? Di halaman berapa? Belum, Bu. Kemarin saya dapatnya itu, Bu, diganti sama Bu Nurul jadi kelas 11. Nah ini yang 12 ini? Yang saya tandai kelas 11 sih, Bu. Bahasa Arab kelas 11. Oh iya, maksudnya kelas 11 ya, maaf, kelas 11. Kelas 11, betul. Ini belum dianalisis, baru copy paste aja dari silabus SKL sama buku ajar, belum dianalisis ya? Belum, Bu. Maaf, punya saya belum saya analisis. Ya ini tambahi ya, dianalisis berarti tidak bisa. Baik, yang sudah kelompok siapa? Saya cari di psikologi saja kalau begitu. Bea Safaras? Iya, Bu. Sudah dianalisis, Mbak? Belum, Bu. Oh ini ada belum ya, maksudnya analisis tuh sudah paham kan maksudnya analisis? Jadi tidak hanya materinya apa, tapi dibuat tabel boleh. Misal gini, semester 1 ini contoh Bea Safaras ya. Semester 1 ada perkenalan dhamir munfasil tunggal, isim isyarah, dan dhamir munfasil musanna. Nah, materi-materi yang ada di semester 1 ini sesuai enggak dengan yang terdapat di buku ajar kelas 7 semester 1 di SMP Muhammadiyah. Begitu, jadi ada analisisnya. Dibuat aja tabel, misal nomor, SKL-nya apa, silabusnya bagaimana bunyinya, yang bagian materi, kemudian buku ajar itu isinya apa, babnya, terus keterangan sampingnya. Jadi ada nomor, tabel pertama itu SKL, tabel kedua silabus, tabel ketiga buku ajar, tabel keempat keterangan atau catatan. Jadi di catatan itu, misal kalau sesuai ya sudah sesuai dengan buku ajar. Kalau yang tidak sesuai mana gapnya, tidak sesuainya ada di mana, begitu. Paham maksud Bu Nurul? Iya, Bu. Iya, Bu. Paham, Bu. Jadi semua, atau ada yang lain yang sudah? Yang sudah, yang lain? Bu, mau tanya, Bu. Ya. Berarti itu nanti kita ini Bu, kalau semua udah sesuai dengan SKL dan silabus, itu tetap kita buat tabel yang seperti yang Ibu jelaskan tadi Bu. Terus yang di keterangan itu baru di keterangan baru dituliskan sama seperti itu. Betul, tetap harus gitu. Jadi kan saya tidak tahu kalau tidak diberi keterangan. Iya, Bu, iya. Oke Bu, siap. Iya, Bu, siap-siap. Berarti semua belum? Kebanyakan belum, Bu. Mungkin kebanyakan belum. Karena kemarin itu masih pada bingung. Iya, Bu, ngapunten. Masih pada bingung. Kemarin itu nangkepnya kalau udah sesuai sama SKL dan silabus itu materinya ditulis gitu Bu kalau dari kelompok kita. Makanya kita nggak buat tabel yang Ibu maksudkan tadi. Kan kemarin Ibu cuman jelasin bahwa
nyari materi semester 1 dan 2, setelah itu sesuai dengan SKL atau silabus belum seperti itu. Nanti di ini ya, diberi dibuat tabel, di resubmit di pertemuan pertama, di tempat tugas lagi. Nanti saya ambilnya yang revision kedua berarti ya seluruhnya. Baik, kita ke latihan dulu aja. Kalau yang itu berarti belum bisa. Jadi sekarang kan masing-masing kalian sudah tahu materinya ya, paling tidak punya gambaran materinya. Dicoba buat satu desain tujuan pembelajaran, boleh tadi ranah kognitif, afektif, atau psikomotor salah satu dulu. Salah satu dulu ya, nanti tugasnya tetap semua gitu. Salah satu dulu, saya beri waktu hanya 10 menit karena satu tujuan saja. Begitu, 10 menit selanjutnya nanti saya panggil acak siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran yang sudah didesain atau dibuat latihan. Silakan. 10 menit saja ya. Mbak. Dibaca yang ditemukan Mbak Ati. Maaf Bu, sinyal ini baru gabung lagi. Mbak. Ya Bu, setelah melalui pembelajaran dengan ceramah, siswa mampu menyebutkan warna-warna dengan bahasa secara baik dan Setelah
Setelah apa, Sudah, Mbak? Bu. Siswa mampu menyebutkan warna-warna dalam bahasa Arab dengan baik dan jelas. Kognitif ya? Kognitif ranah rendah ya? Ya, Bu. Ya, boleh. Yang lain? Demas Ilham. Demas Ilham. Oke, Bu. Silakan Mas, bisa Mas. Setelah mempelajari, bentar Bu, komat Bu. Saya nulis begini Bu, setelah mengikuti pembelajaran bahasa Arab dengan metode The Power of Two, peserta didik dapat menjelaskan contoh isim dan fiil dengan baik dan dengan benar, begitu. Menjelaskan behave-nya, KKO-nya. Apa Bu? Menjelaskan tadi. Iya, dapat memberi contoh. Oh, memberi contoh. Memberi contoh contoh itu afeksi ya? Iya Bu, benar, afektif. Oke, afeksi bagus. Bagus Mas. Terus Ida Izatul ada? Hadir Bu. Ya, dibacakan Mbak. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memberikan contoh isim isyarah untuk mufrad mu'annas dengan baik. Gitu Bu. Ini sama ya, sama apa? Afeksi juga ya. Bagus. Ya Bu. Hafid Satria. Ada? Tidak ada? Terakhir, Hadir, Bu. Langit. Oh, ada. Silakan Mas. Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca, dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik al-bayanatu asy-syakhisiyah. Bayanatu sosial. Apa tadi setelah siswa mampu apa? Mengamati, menanya. Enggak, yang itu kan kondisinya. Setelah audiens apa tadi? Iya. Oh, peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca, dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan mendengar, bercakap, menulis itu tadi sudah benar jelaskan bahwasanya kalau bisa jangan bermakna ganda. Jadi nanti dipilah-pilah sendiri-sendiri ya. Jadi gini, oke. Oh iya, maaf. Biasa nggak apa-apa. Gini, saya mau sampaikan sesuatu hal nih ya. Terkadang apa yang menjadi harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Maksudnya apa? Teori itu kan harapan ya. Teori mendesain tujuan pembelajaran menurut tadi Hamzah B. Uno, menurut taksonomi Bloom, menurut siapa lagi Suarsini misal gitu, bahwasanya harusnya tuh desain tujuan pembelajaran tuh harus begini, tidak boleh bermakna ganda. Tapi kenyataannya saya tidak kaget jika mungkin ada yang seperti itu. Karena apa? Kenyataannya di sekolahan tuh biasanya tidak sesuai dengan realita di teori. Jadi banyak sekali alumni kita yang PAI itu pada setelah mereka ngajar beneran jadi guru tuh pada WA gitu Bu, atau paling tidak mereka
setelah melakukan PLP 2 itu yang administrasi sekolahan kan kaitannya dengan RPP dan lain sebagainya. Bu, kok beda banget ya yang kita dapat di kuliah dengan yang ada di sekolahan? Iya, karena memang kenyataannya biasanya sekolahan tuh tidak sesuai dengan apa yang harus atau selayaknya teori yang harus gitu. Teorinya menyatakan tujuan tuh harusnya begini, tapi di sekolahan tuh biasanya tidak gitu. Mainnya yang cepat aja, tapi juga ada sekolahan yang sesuai teoritik sih ada gitu. Jadi memang tidak lagi, tapi kita kan belajar harus sesuai teori dulu ya. Nanti kenyataan di lapangannya bagaimana, yang penting kamu harus tahu idealnya tuh harus begini, ilmunya tuh harusnya begini gitu. Jadi nanti dibenerin ya Mas Hafid. Jadi pisah-pisah, behave hanya satu, tidak boleh bermakna ganda. Jadi nanti siswanya bingung, mau yang mana dulu nih, apa semuanya. Tapi kalau semuanya tadi kan urutannya ada, menulis dulu, apa-apa dulu tadi itu. Ya Mas Hafid ya? Ya Bu, maaf. Nah, nggak apa-apa, kan ini latihan. Baik, sekarang Bu Nurul ya. Saya ada 3, ini juga bukan kerjaan saya, tapi ini kerjaan kakak tingkat kalian yang menurut saya ini benar gitu dan bisa dijadikan contoh. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik itu boleh disebutkan seperti dengan Mas Hafid tadi, setelah 5M gitu, mengamati, menanya, sampai mengkomunikasikan itu boleh disebutkan satu-satu, atau boleh langsung setelah melalui proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik itu boleh. Siswa mampu menunjukkan kosakata al-unwan dalam bahasa Arab dengan benar. Menunjukkan adalah kognitif atau ranah kognitif yang mudah. Gitu. Jadi guru setelah menerangkan tentang al-unwan tadi, siswa mampu menunjukkan kembali kosakata bahasa Arab tentang al-unwan. Kemudian ini afeksi yang kedua. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik, siswa mampu menjawab 3 kosakata mengenai al-unwan dengan tepat. Menjawab bagian dari responding. Gitu. Afeksi ini ya juga yang tahap rendah. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu mempertunjukkan percakapan tentang al-unwan dengan benar di depan teman. Kalau di depan teman artinya ada mempertunjukkan. Kalau di depan teman berarti dia praktek. Langsung ngomong, langsung bercakap-cakap dengan temannya dengan tema al-unwan. Gitu. Ini adalah psikomotor yang ketiga. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum jelas? Jelas, Bu. Baik. Kalau sudah jelas, berarti catatan untuk kelas A ada 2. Yang pertama, mengunggah kembali analisis dari SKL, silabus, dan buku ajar di pertemuan ke-1 kemarin di tugas SKL. Kemudian yang kedua catatannya adalah silakan berlatih kembali, tadi sebagian besar udah benar gitu, berlatih kembali membuat desain tujuan pembelajaran dari masing-masing materi ajar yang sudah kalian analisis tadi. Ada misal semester 1 berapa, semester 2 berapa topik, berapa bab, itu dibuat tujuan pembelajaran, ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Terus kemudian diunggah, yang mengunggah adalah salah satu anggota kelompok saja, tidak semua mengunggah. Tapi tetap ditulis nama anggota kelompok gitu. Harapan saya nanti mulai dari analisis SKL, kemudian tujuan, kemudian habis ini minggu depan kita tujuan dulu sebentar, kemudian materi ajar, kemudian memilih metode, memilih media, penilaian evaluasi atau penilaiannya apa, itu nanti dibuat dijadikan satu buku gitu, kemudian dikumpulkan di ujian akhir semester gitu. Hard file boleh, soft file boleh, begitu harapan saya gitu ya. Jadi minggu depan ada 2 catatan, SKL diunggah dan juga mengunggah kembali tujuan pembelajaran dari semua bab, karena kelompok berarti dari semua bab yang ada pada analisis SKL dan SKL, silabus, dan buku ajar kemarin. Sampai sini paham? Jadi kalau nggak paham silakan bertanya. Nanti ada miskomunikasi kalau saya ngomong tapi kalian belum paham tuh silakan bertanya. Jadi jangan Bu, bertanya. mau tanya, Bu. Bu mau tanya. Itu nanti kan tadi kan setiap
materi dibuat tujuan pembelajaran. Nah, itu nanti tujuan pembelajarannya 1 atau berapa, Bu? Kognitif, afektif, dan psikomotor. Oh, oke, Bu. Oke. Bu mau tanya juga, Bu. Oke. Untuk penyempurnaan tugas yang minggu kemarin, itu kan ada analisis. Tadi analisisnya mencakup apa aja nggih, Bu? Analisis hanya penilaian bahwasanya ini sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai ditulis saja sesuai dengan buku ajar. Kalau tidak sesuai ternyata yang di SKL, pedoman SKL dan silabus tidak sesuai dengan buku ajar. Di buku ajar bab sekian menjelaskan ini, tapi di SKL menjelaskan ini gitu loh. Semacam apa ya? Simpulan gitu loh. Analisis ya, penilaian gitu. Paham, Mbak? Bu, iya, Bu. Bu izin bertanya. Ya. Misal apa kelompoknya kemarin udah ada analisisnya, berarti nggak perlu ngirim lagi ya, Bu? Nggak perlu. Kalau yang udah nggak perlu, tinggal yang tujuan pembelajaran. Iya, sama satu lagi, Bu. Untuk tujuan pembelajaran itu kan tadi setiap bab berarti 1 tahun. Iya. 1 tahun. Nah itu setiap bab 1-kah atau setiap Setiap bab atau setiap bab gitu, Bu? Setiap bab 3 ranah. Berarti misal bab 1 tentang ta'aruf. Bab 1 misal ada 4 bab. 4 bab itu nanti dibuat ranah kognitif, afektif, psikomotor masing-masing bab. Berarti ada berapa? 7. 4 kali 3. 4 kali 3, maaf. 4 kali 3 ada 12. Iya. Oh iya. Paham? Paham. Berarti per bab nggih, Bu ya? Bukan sesuai silabus nggih? Kalau sesuai silabus itu sepertinya sudah dipotong-potong ya? Iya. Banyak, Bu, soalnya. Iya, kalau sesuai silabus memang pedomannya tuh sudah dipikirkan kira-kira ini nanti babnya dipotong. Misal 1 bab ya ta'aruf, nanti ada menjelaskan tarkib, apa-apa kan gitu ya. Iya. Ada tarkib, ada mufrodat. Iya, berarti per bab Kalau gitu ya? sebentar, kalau per bab itu kan tidak bisa kalau per bab itu kan berarti umum ya, Mbak ya. Kan tidak bisa dipecah mana yang tarkib, mana yang mufrodat gitu. Tapi kalau sesuai silabus kan sebenarnya sudah dipecah. Tapi lebih banyak lagi membuat tujuannya. Iya, jadi per bab aja ya, Bu ya? Cuma kalau per bab kan jadinya ngambang ya. Karena kan ya itu, Bu, makanya. Ya, karena ini kelompok, ini kan bukan tugas individu, ini tugas kelompok. Berarti dipecah per silabus. Berarti sesuai silabus nggih? Iya. Iya, siap, Bu. Tapi itu sebenarnya banyak. Jadi memang banyak banget, tapi kan mudah. Karena fokus kosakata, kemudian fokus tarkib, kemudian fokus menulis, kemudian fokus bercakap-cakap. Kayaknya sepertinya seperti itu sih. Kan sesuai dengan sasaran pembelajaran bahasa. Itu ada maharatul kalam, maharatul kitabah, maharatul qiraah, sama maharatul istima atau sima, mendengar. Kalau yang di silabus itu sudah dipecah-pecah, mana maharatul kalam, mana maharatul kitabah, mana maharatul qiraah. Qiraah itu kan terdiri dari kosakata biasanya. Kemudian mana maharatul istima gitu. Sesuai silabus saja ya. Memang lebih banyak tapi lebih enak. Nanti kalau kalian pas praktek mengajar kan tinggal ambil aja salah satu kompetensi bahasa Arab. Berarti begitu ya. Sesuai sama misal maharatul kitabahnya 3 gitu, Bu. Maharatul kitabahnya maksudnya afektif, psikomotor kayak gitu atau disesuaikan? Iya. Misal mufrodat ya, maharatul qiraah kan terdiri dari mufrodat sama membaca gitu. Ya udah dari membaca sama mufrodat itu kognitifnya gimana, afeksinya gimana, psikomotornya gimana. Kan jadinya banyak banget gitu. Ya. Jadi setiap maharatul kitabah, maharatul istima kayak gitu-gitu berarti 3 ya, Bu ya? Iya, 3. Iya. Tapi disesuaikan ya, Mbak, sekali lagi disesuaikan karena begini, kelas 7 itu biasanya
kemampuan dan kepandaian bahasa Arabnya tidak sampai pada maharatul kitabah. Jadi di silabusnya tuh memang ada hanya mufrodat, hanya tarkib sama apa. Ikutin aja yang ada di silabus gitu. Tapi yang ada di silabus itu harus dibaca kognitif, afektif, psikomotor. Paham? Oh ya. Berarti diambil salah satu gitu aja Bu ya. Kenapa silabusnya itu beda-beda? Karena pedoman silabus itu sudah menyesuaikan taraf berpikir dari usia siswanya. Kalau kelas 7 silabus bahasa Arabnya begini, tidak ada unsur kepandaian ini begitu. Biasanya gitu. Kayak kalau ini tadi analisisnya pada udah jadi gitu, akan kelihatan ternyata di dalam silabus itu kepandaiannya tidak semua gitu. Padahal di bahasa Arab kan ada 4, tapi kan memang menyesuaikan taraf berpikir usia anak SMP yang kelas 7 dengan kelas 9 juga berbeda, usia anak SMA kelas 10 dengan kelas 12 juga berbeda taraf berpikirnya. Gitu, bisa dipahami? Bisa. Makasih Bu. Oke. Dikerjakan ya, saya ya. Kan kemarin ini kelompok yang kemarin SKL itu nggih Bu nggih. Karena kan ada sebagian anak itu Bu dapat yang individu itu mau dijadikan satu kelompok napa pripun nggih Bu nggih. Maaf sebelumnya. Yang individu sendiri, yang anak pondok sendiri. Tidak kelompok. Maksudnya kelasnya memang menyesuaikan kelas yang maksudnya yang kelas-kelasnya sama dengan yang kelompok tapi dia mengerjakannya tetap sendiri. Berarti ini kita juga ngerjainnya sendiri Bu. Ya. Anak pondok berbeda ya. Baik Bu, terima kasih. Sudah? Disubmit hari apa ini? Hari jadwal kita Selasa ya? Senin? Senin jam berapa Bu? Enggak ada jamnya kayaknya. Senin atau Selasa pagi boleh. Pokoknya sebelum kuliah. Iya. Iya Bu. Oke. Saya absen ya. Anissa Regina. Apa Bu? Zia Amalia. Fadiro. Asri. Ada Bu. Kamu. Perunesa Biasa Faras. Hadiro. Ilham. Ilham baru masuk ya. Alvinda. Hadir Bu. Taufikur Rahman. Hadir Bu. Zidna. Hadir Bu. Hadir Bu Zidna. Iya. Demes di mana itu? Di rumah Bu. Rumah siapa Kamarnya dibersihin. Nggih Bu. Tiara Dewanti. Hadir Bu. Husnul Khotimah. Hadir Bu. Nurul Huda. Hadir Bu. Roma Isyah. Hadir Bu. Anissa. Hadir Bu. Muhammad Rizki. Hadir Bu. Minggu kemarin nggak masuk ya Mas? Join awal-awal aja Bu, soalnya kemarin tuh saya pergi Bu. 9:30 saya pergi, kan kemarin kan jam 9 mulainya. Jadi joinnya cuman 15 apa 30 menitan gitu tak Bu, awal-awal doang. Arin Masmawati. Hadir Bu. Ertin. Hadir Bu. Atik Damayani. Hadiroh Bu. Minggu kemarin saya hadir. Inaya sudah. Inaya. Hadir Bu. Minggu kemarin? Enggak Bu. Evan. Apa ini bacanya? Evan Vivi. Hadir Bu. Rohmat Fauzi. Hadir. Rohmat Fauzi. Rohmat tidak ada. Hidayah Zulirokani.
Hadir, Bu. Hayin. Hayin. Suryani Rahayu. Hadirah, Bu. Anissa. Hadirah, Bu. Amiratun Nafisa. Hadirah, Bu. Kurotain. Hadir, Bu. Dewi Chandra. Hadirah, Bu. Demes Ilham. Hadir, Bu. Tri Rohmat. Tri Rohmatul. Ida. Hadir, Bu. Dina. Dina. Habib. Hadir, Bu. Rena. Hadir, Bu. Eka. Amar Ma'ruf. Ike. Hadirah, Bu. Agnes. Ada, Bu. Hafiz. Hadir. Langit. Ada, Bu. Ada. Wahyu. Wahyu. Wisnu. Anida. Mazunana. Anida hadir, Bu. Mazunana. Tadi baru aja live, Bu. Rino. Hadir, Bu. Uma. Uma. Nada. Hadir, Bu. Elmira. Nada hadir, Bu. Elmira. Yunita. Hadiroh. Tazkia. Tuntut Rinzi. Baik. Terima kasih. Ibu, Ya. tadi Tri Rohmatul hadir, Bu. Baik, sudah Mbak. Terima kasih atas partisipasinya pada pertemuan kali ini. Bertemu lagi insya Allah minggu depan dengan topik materi dan menyelesaikan desain tujuan. Materinya berarti paling tidak semua mahasiswa yang sudah dibagi kelompok sudah punya bukunya ya, buku karena materi ajar melihat dari buku ajar. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.